Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat melangsungkan acara seminar proposal yang akan ditampilkan oleh Saudari Faradila Fatwa Anesya. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan 2, yaitu Miss Mai Srilena SPD MPD, dan yang saya sayangi rekan-rekan audiens yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukodimah, langsung saja kita persilakan kepada Faradila Fatwa Anesya untuk mempresentasikan proposal seminarnya pada hari ini dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android berbantuan Inspiring Suite dan website 2 aplikasi Builder pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 6 SD. Baiklah, kepada Faradila, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menampilkan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android berbantuan Spring Suite dan website to aplikasi Builder pada pembelajaran tematik terpadu kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Pertama ada latar belakang. Di sini yang pertama yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Di era globalisasi saat sekarang ini, teknologi sangat berkembang pesat, di mana kemajuan teknologi pada abad 21 ini sangat mempengaruhi semua lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemudian, dalam aspek pendidikan, kemajuan teknologi saat ini juga sangat dirasakan manfaatnya, terutama karena kondisi pandemi COVID-19 saat sekarang ini, di mana pembelajaran yang terbatas, terutama dari segi waktu pelaksanaan, membuat guru dan siswa kesulitan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat membantu guru serta siswa dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, minim dan monotonnya bahan ajar yang digunakan. Di sini, banyak guru yang hanya menggunakan bahan ajar yang berbentuk cetak, seperti buku dalam proses kegiatan pelaksanaan pembelajaran, sehingga membuat proses kegiatan belajar menjadi monoton dan membuat peserta didik menjadi pasif. Ditambah lagi dengan jam pembelajaran yang terbatas, membuat seorang pendidik menjadi kurang maksimal dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang mana nantinya dengan memanfaatkan smartphone yang banyak digemari dan menjadi kebutuhan, mampu mengatasi masalah tersebut. Di mana di sini dalam penelitiannya, apalagi dengan data penggunaan smartphone Android di Indonesia yang mencapai lebih dari 1 miliar dan iOS mencapai 700 juta, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam membuat bahan ajar berbasis Android ini. Dan dari data di atas terlihat warga negara Indonesia sangat banyak, yaitu 1,7 miliar, dan untuk penggunanya pun dalam sehari mengecek ponsel itu sebanyak 150 kali. Oleh karena itu, sangat memungkinkan sekali untuk mengembangkan bahan ajar berbasis Android ini. Kemudian yang hasil pembelajaran kurang maksimal. Dengan diadakannya media pembelajaran interaktif seperti aplikasi Spring Suite ini mampu membuat pembelajaran menjadi beragam dan juga mampu meningkatkan hasil pembelajaran yang kurang maksimal sebelumnya. Di mana di sini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan yang muncul, yaitu sistem pembelajaran yang masih berpusat kepada siswa dan juga pelaksanaan pembelajaran kelas yang terbatas, maka hasilnya kurang optimal. Sehingga di sini peserta didik masih mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran, terkhususnya pada pembelajaran tematik, di mana pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti di sini mengangkat tentang pemanfaatan smartphone Android sebagai bahan ajar bagi peserta didik
khususnya pada tema 4 untuk kelas 6, di mana untuk mengembangkan bahan ajar berbasis Android, peneliti menggunakan aplikasi Spring Suite dan juga website to aplikasi sebagai sarana pembuatan produk, karena aplikasi ini lebih mudah dan efisien dalam pembuatan daripada aplikasi lainnya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui mengembangkan media interaktif berbasis Android yang berbantuan Spring Suite dan juga aplikasi Boulder untuk pembelajaran tematik kelas 6, tema 4 di SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kelayakan produk berupa media interaktif berbasis Android berbantuan Spring Suite dan aplikasi Boulder untuk pembelajaran tematik kelas 6, tema 4, dan juga untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik dan validator terhadap pengembangan media interaktif berbasis Android berbantuan Spring Suite dan aplikasi Boulder untuk pembelajaran tematik kelas 6, tema 4 di SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, ada aplikasi Android ini dikembangkan berbasis dengan kurikulum tahun 2013. Yang kedua, bahan ajar ini dikembangkan dengan menggunakan Spring Suite dan juga aplikasi Boulder. Yang ketiga, jenis aplikasi bahan ajar ini adalah aplikasi yang bisa digunakan di smartphone Android. Dan yang keempat, bahan ajar ini dilengkapi dengan menu utama, yaitu deskripsi, kompetensi dasar, materi, video, soal-soal, dan juga soal-soal interaktif. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini, pertama, manfaat bagi guru diharapkan guru memiliki ide kreatif dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran agar mudah dalam menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa. Dan manfaat yang bagi siswa, yaitu dengan adanya media pembelajaran yang tepat, diharapkan siswa akan lebih mengingat dan mengembangkan daya pikir untuk menyerap materi pembelajaran. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan dari pengembangan. Agar fokus pada materi yang dibahas, maka peneliti di sini membatasi pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bahan ajar interaktif berbasis Android berbantuan aplikasi Spring Suite dan aplikasi website 2 Builder. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan hanya dapat dipakai di smartphone Android. Dan yang ketiga, penelitian ini dibatasi dengan pokok tema 4 kelas 6. Selanjutnya ada definisi istilah, yaitu Spring Suite dan aplikasi Boulder adalah aplikasi yang berfungsi untuk merancang aplikasi Android. Yang kedua, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Dan yang ketiga, media interaktif berbasis aplikasi Android merupakan salah satu media pembelajaran yang dikembangkan dengan tujuan memaksimalkan fungsi smartphone di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini, penulis menggunakan pertama, yaitu pengembangan media pembelajaran berdasarkan teori dari Gerlach dan Eli dalam Arsyad tahun 2015, kemudian Syarifuddin 2016, Rusman tahun 2015, Agni tahun 2018, Trianto tahun 2015, dan juga Sugiono tahun 2015. Selanjutnya, untuk pembelajaran interaktif, menurut Branches tahun 2019, dan juga Zulhelmi dan kawan-kawan tahun 2017. Yang ketiga, ada Android, pertama menurut Firly tahun 2014, kedua menurut Ikhwan dan Vivin tahun 2011, yang ketiga Rahadi tahun 2014, dan yang keempat ada Astuti tahun 2017. Yang keempat ada aplikasi menurut Pane tahun 2020. Selanjutnya ada Spring Suite menurut Sunardi tahun 2020 dan juga Pritak Tinanti tahun 2017. Yang keenam ada website aplikasi Boulder, pertama menurut Leo tahun 2020 dan juga Ridhoi tahun 2018, dan yang terakhir ada pembelajaran tematik menurut Trianti tahun 2015. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini peneliti menemukan 3 penelitian yang relevan. Pertama menurut Ibnu Fazar, Zulkardi, dan Somakin, di mana berjudul pengembangan bahan ajar program linear menggunakan aplikasi GeoGebra berbantuan Android di sekolah menengah atas, di mana bahan ajar yang dikembangkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan meningkatkan pemahaman konsep. Yang mana terdapat kesamaan antara penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana terdapat pada produk akhir yang dihasilkan, yaitu bahan ajar yang berbentuk aplikasi Android. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah software yang digunakan, yaitu dalam pembuatan aplikasi Builder, yang mana produk akhir yang dihasilkan berupa aplikasi bahan ajar matematika inovatif. Kemudian ada Rifati Dina Handayani, dengan judul pengembangan bahan ajar elektronik berbasis mobile learning pada perkuliahan gelombang.
di mana di sini respon peserta didik terhadap bahan ajar dalam bentuk mobile learning ini sangat baik. Kemudian ada Andi Wardana dengan judul pengembangan komik sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasikan cerita anak pada peserta didik kelas 3 SD atau madrasah ibtidaiyah. Di mana di sini penelitian ini memperoleh nilai dari ahli media 92,91% dengan kategori sangat layak, memperoleh nilai dari ahli materi 87,87% dengan kategori sangat layak, di mana media pembelajaran komik cerita anak bahasa Indonesia yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya masih jarangnya penggunaan smartphone Android dengan bahan ajar, kemudian minimnya bahan ajar yang digunakan, ketiga jam pelajaran yang terbatas, dan keempat kurangnya bahan ajar bagi peserta didik. Maka di sini peneliti membuat media pembelajaran interaktif berbasis Android berbantuan spreadsheet dan website to aplikasi Boulder pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 6 sekolah dasar dengan memanfaatkan perencanaan media interaktif untuk membuat aplikasi pembelajaran interaktif dengan tujuan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini metode pengembangan selanjutnya yang digunakan yaitu metode R&D atau Research and Development, di mana produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran berbasis Android, berbantuan iSpringSuite, dan juga aplikasi Boulder. Di sini, model pengembangan yang digunakan yaitu model RI, di mana pertama dengan langkah analisis, kemudian perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima yaitu evaluasi. Selanjutnya, uji coba produk. Di sini subjek uji coba peneliti yaitu peserta didik kelas 6 dan juga jenis data yang digunakan, lembar angket validasi, angket respon guru, dan juga angket respon peserta didik. Selanjutnya, instrumen angket atau instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen angket, di mana pada penelitian ini instrumen yang digunakan berbentuk angket yang berupa lembaran angket validasi, angket respon guru, dan juga angket respon peserta didik, di mana dalam sistem penskoran menggunakan skala Likert angket uji kelayakan. Di sini teknik analisis data yang pertama menggunakan analisis data validitas media pembelajaran dengan nilai validitas yaitu jumlah skor yang diperoleh dengan skor maksimum dikali 100%, dan yang kedua yaitu analisis data praktikalitas media pembelajaran di mana nilai praktikalitas jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah skor tertinggi dikali 100%. Itulah seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Faradila yang telah mempresentasikan proposalnya pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk pada sesi pemberian saran dan masukan dari kontributor 1 dan 2. Untuk yang pertama, marilah kita dengarkan penyampaian saran serta masukan dari kontributor 1. Kepada Saudari Elvira Roza, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya kontributor 1, izin memberikan saran dan masukan kepada Saudari Faradila. Baik, di sini saya akan memberikan bahasan atau masukan terkait beberapa poin. Nah, yang pertama itu terkait judul. Nah, judul dari penelitian Saudara Faradila kan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android berbantuan spreadsheet dan website dua aplikasi Boulder pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 6 SDMI. Untuk poin judul ini, nah menurut saya itu sudah baik ya, sudah memenuhi terkait unsur judul dalam sebuah penelitian. Nah, di sini sudah terlihat ada jenis penelitian, metode, subjek penelitian, dan tempat penelitian. Nah, oleh karena itu, untuk judul itu tidak ada komentar maupun perbaikan, sudah bagus. Nah, lalu selanjutnya terkait latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini saya melihat sudah cukup baik ya, dan sudah ditulis dengan sistematis. Dan juga
latar belakang ini sudah memandikan situasi ideal yang diharapkan dari penelitian serta situasi nyata yang bermasalah yang kemudian menjadi identifikasi dari kedua kondisi tersebut, dan sehingga tergambar kondisi-kondisi ideal menurut teori dan konsep serta realita yang diharapkan. Dan sehingga oleh karena itu latar belakang pada proposal ini sudah dapat dikatakan baik, dan dikarenakan itu sudah dijelaskan terlebih dahulu kondisi ideal pendidikan di masa pesatnya kemajuan teknologi, dan kemudian adanya masalah terkait sebenarnya banyak guru yang hanya menggunakan bahan ajar berbentuk cetak seperti buku seperti layaknya pembelajaran konvensional. Lalu terkait yang kedua yaitu poin masalah penelitian. Dan pada poin masalah penelitian ini saya juga melihat tidak ada perbaikan yang terlalu berarti ya, dan sudah dituliskan dengan selaras terkait masalah apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana dengan yang menjadi potensi pengembangan media pembelajaran untuk mengatasi masalah yang ditemukan tadi. Lalu menyorot poin berikutnya yaitu pada tujuan penelitian, tujuan pengembangan. Nah, pada poin ini juga sudah baik menurut saya, dan sudah menjelaskan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk yaitu media interaktif berbasis Android. Dan kemudian di poin manfaat penelitian, gitu kan, ini sudah mencakup pada manfaat praktis dan juga teoritis. Dan mungkin di sini masukan sedikit, mungkin Faradila lebih tekankan lagi pada manfaat teoritisnya, karena pada proposal yang diterapkan itu baru cenderung menguatkan itu pada penggambaran manfaat praktis. Lalu terkait kajian pustaka dan kerangka teori, nah, kalau menurut saya bagian ini sangat baik ya, sangat baik karena sudah menguraikan uraian objektif dan logis yang dibuat peneliti terhadap objek penelitiannya. Dalam penulisan kerangka teori juga sudah menjelaskan variabel penelitian dan menggambarkan bentuk variabel penelitian tersebut. Dan kemudian masukan sedikit, hendaknya diperkuat lagi dengan hasil perolehan data empiris, dikarenakan kerangka teori yang dituliskan di proposal penelitian itu masih berfokus pada data teoritis. Nah, kemudian pada proposal penelitian ini juga pada kajian pustakanya juga sangat baik dan dituliskan secara lengkap dengan rinci serta mendukung adanya penguatan-penguatan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian kajian pustaka yang dituliskan pun sudah berfokus pada masalah penelitian yang akan diteliti. Yang kemudian metode penelitian pun sudah tepat, tidak ada komentar ataupun perbaikan dari saya, juga sudah digambarkan ya terkait model yang digunakan itu adalah model EG yang merupakan model penelitian desain pembelajaran, dan pada bab metode penelitian juga dituliskan prosedur pengembangan, jadi itu sudah pas ya, tinggal nanti pelaksanaannya. Dan uji coba produk yang juga sudah dituliskan meliputi subjek uji coba, jenis data, serta instrumen pengumpulan data. Kemudian pada bagian daftar pustaka itu juga sudah baik ya, penulisannya sudah merujuk pada style penulisan yang benar, dan sumber yang diambil pun sumber yang akurat, yaitu waktu yang terbitnya itu kurang dari 5 tahun ini, dan sudah sesuai dengan standar penulisan daftar pustaka karya tulis ilmiah. Tapi ada sedikit masukan pada penulisan atau pengutipan dalam isi proposal itu, Faradila itu cenderung mengambil kutipan tidak langsung. Nah, itu mungkin bisa divariasikan lagi dengan pengutipan lainnya, dan juga pada beberapa poin itu ada yang tidak mencantumkan nama dari pemilik tulisan atau sekedar mengambil tulisannya saja, tidak tertera sumbernya. Nah, misalnya pada poin E gitu, yang pada materi ciri-ciri media pembelajaran. Dan terakhir, instrumen yang digunakan menurut saya juga tidak ada komentar yang istilahnya itu perbaikan, itu sudah baik, sudah pas, dan penulis Faradila sudah menyiapkan angka lengkap dan tepat dalam melaksanakan penelitian dan memperoleh data penelitiannya. Dan mungkin itu saja masukan dari saya. Mungkin sedikit saran-saran tadi bisa dipertimbangkan untuk perbaikan penulisan proposal saudara Faradila. Sekian saja, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih banyak saran serta masukannya dari kontributor 1. Selanjutnya,
Kepada kontributor 2, Saudari Fitrina Yuniska, disilakan untuk memberikan saran serta masukannya untuk perbaikan proposal Faradila Fatwa Anesya ke depannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya kontributor 2 Fitrina Yuniska. Izin memberikan saran pada proposal Faradila. Itu ada beberapa saran yang saya berikan. Yang pertama yaitu pada proposal Faradila, pada penggunaan tanda komanya, pada paragraf masih banyak ditemukan kesalahan, seperti salah satu contohnya itu pada latar belakang, pada paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, pada paragraf 1 pada kalimat perkembangan teknologi dirasakan di semua aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Seharusnya pada sesudah tanda koma diberi spasi, karena pada kalimat terdapat kedempetan itu antara tanda koma dengan kata sesudahnya. Selanjutnya pada paragraf 2 juga ditemukan yaitu pada oleh karena itu, koma dengan itu masih dempet itu kalimatnya dengan tanda koma. Selanjutnya itu pada paragraf 4 yaitu jadi kalimatnya yaitu jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan. Seharusnya dibutuhkan itu dinya tidak dipisah karena tidak menunjukkan tempat atau waktu. Selanjutnya itu pada paragraf 5, bahan ajar adalah dokumen yang dipakai pada proses aktivitas pembelajaran. Pada penggunaan kata yang, Faradila itu menyingkatnya menjadi YG, itu sebenarnya tidak boleh disingkat. Dan pada kalimat lantaran materi ajar adalah bagian terpenting pada aplikasi pendidikan, pada sekolah dan menggunakan adanya materi ajar akan sangat membantu. Menurut saya pada kalimat yang saya ucapkan tadi itu kurang efektif penggunaan katanya, yaitu pada kata lantaran dan adanya dapat dihilangkan agar maksud dari kalimat lebih jelas, dan kata hubung pada dapat diganti menjadi dengan kata hubung di, dan pada kata menggunakan dapat diganti menjadi penggunaan. Jadi kalimatnya seperti ini, materi ajar adalah bagian terpenting pada aplikasi pendidikan di sekolah, dan penggunaan materi ajar akan sangat membantu. Selanjutnya itu pada paragraf 14, itu pada judul proposal Faradila, yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android berbantuan iSpring Suite dalam website 2 aplikasi Blueder pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Kalimat di kelas 4 sekolah dasar dapat disamakan dengan judul proposal yang Faradila lampirkan pada cover proposal, yaitu dengan penulisan di kelas 4 SDMI. Bisa disamakan atau diubah menjadi di kelas 4 sekolah dasar. Jadi disamakan judul di cover dengan latar belakang. Dan terakhir itu pada daftar pustaka masih saya temukan urutan daftar pustaka yang belum sesuai dengan abjad. Contohnya itu pada daftar pustaka yaitu Ikhwan dan Vivin. Itu letak daftar pustakanya itu sesudah huruf K. Seharusnya kan sebelum huruf K. Ya, sekian komentar dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak saran serta masukannya dari kontributor 2 kita, Fitrina Yuniska. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan audiens yang ingin bertanya kepada Saudari Faradila, disilakan. Izin bertanya kelompok penyaji. Baiklah, kepada Saudari Novita Saputri, disilakan. Baiklah, saya Novita Saputri dengan NIM 19125050. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di manakah lokasi penelitian ini dan apa alasannya? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Saudari Faradila. Kepada Saudari, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Novita Saputri. Di sini lokasi dari penelitian yaitu SDN Percobaan Padang, dan alasan menggunakan lokasi tersebut karena di sana sudah banyak siswa yang memanfaatkan smartphone dan juga sudah banyak siswa yang menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga hal ini mampu mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian berbasis Android ini. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Saudari Faradila. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari penanya, Saudari Novita Saputri. Apakah sudah paham dengan jawabannya? Baik, terima kasih moderator. Baiklah. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan. Sekali lagi, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Reskias Maulia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya terkait dari judul Saudari Faradila, yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, jadi Faradila kan meneliti tentang berbasis Android. Apakah nantinya bisa digunakan untuk pengguna iPhone atau tidak? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Saudari Faradila. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yesma. Benar, aplikasi ini hanya baru untuk berbasis Android saja, belum bisa digunakan oleh pengguna iOS. Di sini sudah saya jelaskan pada asumsi dan keterbatasan pengembangan di mana produk yang dihasilkan hanya dapat dipakai di smartphone Android saja. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Saudari Faradila. Bagaimana Saudari Reskias Maulia? Apakah bisa memahami jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Faradila. Saya sudah ngerti dengan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, untuk sekali lagi saya tanyakan kepada para audiens, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Maka dari itu kita cukupkan sampai di sini seminar proposal dari Saudari Faradila Fatwa Anesha. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.